Now over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Ibu Dewi Febriani, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Bisnis Regulasi. Dan untuk mempersingkat waktu, izinkanlah kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok saya sendiri, Anita Ica Rizkia, dengan NIM 23043004. Kemudian ada rekan saya Adela dengan NIM 23043001. Kemudian ada rekan saya yang kedua yaitu Alia Ramadina dengan NIM 23043002. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang hak kekayaan intelektual, yang mana materinya tentang ada hak cipta, ada bisnis online, kemudian ada kasus-kasusnya. Yang mana materi tentang hak cipta akan dijelaskan oleh Adela dan yang bisnis online dan kasus-kasusnya akan dijelaskan oleh Alia Ramadina. Baiklah, kepada Adela, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Di sini saya Adela akan menjelaskan tentang mengenai hak cipta. Dalam keputusan hukum di Indonesia, yang pertama dikenal adalah istilah hak pengarang atau authoring setelah diberlakukannya Undang-Undang Hak Pengarang atau Author Suite pada 1912 tersebut, yaitu pada 1912 nomor 600 kemudian menyusul istilah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Next. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menjalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya. Maka, untuk adilnya, hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar hak cipta. Yang pertama yaitu yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli atau orisinal. Selanjutnya yaitu ada hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum atau legal ring yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Yang terakhir yaitu ada hak cipta bukan hak mutlak atau absolut. Hak-hak dalam hak cipta dibedakan menjadi dua, yaitu ada hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan, antara lain, yaitu terdapat memperbanyak hasil ciptaan, mengumumkan hasil ciptaan, menerjemahkan hasil ciptaan, menyuarakan baik dalam radio maupun televisi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, hak yang tidak dapat diserahkan, yang
tetap berada atau melekat pada pencipta, yaitu ada menurut pelanggaran hasil ciptaan, selanjutnya yaitu ada izin mengadakan perubahan, dan lain sebagainya. Hak-hak tersebut lebih dikenal transferable dan non-transferable ring, sekarang disebut moral ring. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ada beberapa hasil karya yang tidak dilindungi, yaitu pertama ada hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Kedua yaitu ada setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Dan selanjutnya yaitu ada alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis, atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional. Dan ada juga hak-hak yang termasuk dalam hak cipta, yaitu pertama ada hak cipta sebagai hak eksklusif. Artinya pengertian hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif. Keberadaan hak eksklusif melekat erat pada pemiliknya atau pemegangannya, yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegangnya. Kedua, yaitu ada hak cipta sebagai hak ekonomi. Dalam pengertian hak cipta yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif. Keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya, yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegangnya. Selanjutnya yaitu ada hak cipta sebagai hak moral. Masalah moral muncul pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Orang lain tidak dapat sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya seseorang menjadi atas namanya. Selanjutnya yaitu ada hak cipta sebagai hak moral. Masalah moral muncul pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai hak cipta orang lain. Orang lain tidak dapat sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya seseorang menjadi atas namanya. Terakhir yaitu ada hak cipta sebagai hak terkait atau neighboring rights. Artinya hak terkait adalah sebuah ungkapan singkat untuk sebutan yang lebih panjang. Yang lebih tepatnya yaitu ring neighboring on copyright, yang dalam terminologi lainnya, neighboring ring dirumuskan juga sebagai ring relate to or neighboring on. Copy rings atau hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau berdampingan dengan hak cipta. Dan materi selanjutnya yaitu ada jangka waktu perlindungan hak cipta. Menurut teori hukum alam, hak cipta kekal selama si pencipta hidup, hanya pada pelaksanaannya. Teori tersebut dirubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Prancislah negara pertama yang memulai bahwa jangka waktu perlindungan
diperpanjang hingga 50 tahun setelah si pencipta meninggal. Penambahan jangka waktu ini kemudian dianut banyak negara. Konversi Internasional Hak Cipta atau UUC pada tahun 1952, Revisi Paris 1971 menentukan secara umum lamanya perlindungan hak cipta pada pasal 4 ayat 2A, yaitu lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari selama hidup pencipta dan 25 tahun setelah meninggal dunia. Pada ayat 2B ditentukan bahwa perlindungan hak cipta bisa didasarkan pada saat pertama diumumkan atau mulai didaftarkan. Lamanya perlindungan tidak boleh kurang dari 25 tahun mulai pada saat pengumuman atau pendaftaran karya cipta tersebut. Baik, itu aja penyampaian materi tentang hak cipta. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Adela yang telah menyampaikan materi yang pertama. Baiklah, materi tentang bisnis online dan kasusnya akan disampaikan oleh Alia Ramadina. Kepada Alia Ramadina dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Alia akan menjelaskan materi mengenai bisnis online. Yang pertama kita akan mengetahui apa itu bisnis online. Kata bisnis menurut KBBI adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan. Sedangkan kata online berarti dalam jaringan atau daring yang berarti keadaan di saat seseorang sedang terhubung dengan jaringan. Jadi, bisnis online adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan yang dilakukan di dalam jaringan. Jaringan di sini yaitu jaringan internet. Yang kedua, syarat bisnis online yaitu yang pertama, bisa mengoperasikan PC dengan baik. Ini adalah hal paling dasar yang harus dimiliki oleh pebisnis online. Karena semua yang kita lakukan pastinya akan menggunakan PC atau laptop. Yang kedua, melakukan koneksi internet yang cukup. Jika kita sudah mahir dalam mengoperasikan PC atau persyaratan yang harus ada penuhi selanjutnya adalah memiliki koneksi internet yang cukup, karena segala macam kegiatan bisnis yang kita kerjakan dilakukan secara online. Yang ketiga, memiliki email. Seseorang pebisnis online juga harus memiliki minimal sebuah akun email karena segala macam kegiatan membayar bisnis online biasanya memerlukan email. Yang keempat, memiliki akun bank lokal. Akun bank lokal ini merupakan hal terpenting untuk pebisnis online serta memiliki akun email seseorang pembisnis juga harus mempunyai minimal satu akun bank lokal. Karena semua transaksi atau uang akan dilakukan melalui bank tersebut atau email. Yang kelima, akun bank sedunia. Contoh seperti PayPal, karena tidak semua situs akan menggunakan akun bank lokal atau Indonesia sebagai alat transaksi. Contohnya, jika kita bermain di PVC yang non-lokal, maka semua hasil kerja keras tidak akan dikirim ke akun PayPal atau sejenisnya. Next. Yang ketiga, kita akan membahas keuntungan dan kekurangan bisnis online. Keuntungan bisnis online diantaranya, yang pertama dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, tidak dipungut biaya. Yang ketiga, dapat tetap berjalan meskipun Anda atau pebisnis itu sedang tidur. Yang keempat, tidak hanya mengeluarkan tenaga. Yang kelima, bisa dilakukan tanpa memiliki produk sendiri. Yang keenam, produk tidak hanya dilihat oleh orang sekitar Anda. Yang ketujuh, mudah mempromosikan produk. Nah, kekurangan bisnis online yaitu yang pertama sangat bergantung pada internet, yang kedua kurangnya kepercayaan konsumen, yang ketiga pelanggaran hak cipta, dan yang terakhir masalah pengiriman barang atau parfuk. Next.
Contoh bisnis online itu bisa seperti Shopee yang teman-teman biasa gunakan untuk berbelanja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan bisnis online dan yang offline. Yang pertama dari segi pembuatan, kalau dilihat dari segi pembuatan, bisnis online bisa dibuat dalam waktu yang sangat singkat. Ditambah lagi, membuat bisnis online itu sangatlah mudah, berbeda dengan bisnis offline yang pembuatannya memerlukan waktu lama seperti pembuatan toko, dan membuat bisnis offline relatif lebih sulit dibandingkan bisnis online. Karena kalau bisnis online kita bisa melakukannya dimanapun tanpa memerlukan sebuah tempat. Nah, yang kedua dari segi biaya. Untuk berbisnis online kita tidak membutuhkan biaya yang sangat besar atau bahkan bisa dikatakan tanpa biaya. Berbeda dengan bisnis offline yang memerlukan biaya yang sangat besar untuk pembuatan toko, persediaan stok, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bukanya toko. Untuk bisnis online semacam toko online, kita bisa membukanya sekitar selama 24 jam non-stop, berbeda dengan bisnis offline yang tokonya harus Anda awasi setiap saat, dan jika Anda tertidur, pembeli pun akan keluar. Yang keempat, jangkauan pengunjung. Untuk bisnis online, pengunjung yang datang bisa dari berbagai daerah atau bahkan berbagai negara, karena produk yang dijual berada dalam jaringan internet, berbeda dengan bisnis offline yang pengunjungnya hanyalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Oke, next. Yang kelima, keterbatasan pengunjung. Dalam bisnis online, pengunjung datang pun tak terbatas, bahkan 1.000 pengunjung dalam waktu yang sama pun besar bersama pun, berbeda dengan bisnis offline yang pengunjungnya hanya saat yang sangat terbatas tergantung besarnya toko yang dimiliki. Karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih berbelanja online yang mereka pikir lebih efektif dan lebih murah. Selanjutnya dari segi pengiklanan. Untuk pengiklanan dalam bisnis online hanya memerlukan biaya yang sangat murah atau bahkan tanpa biaya pun bisa memasarkan atau mengiklankannya, dapat melalui sosial media, blog, dan lain sebagainya. Berbeda dengan bisnis offline yang memerlukan biaya yang sangat besar bila Anda ingin memasarkannya seperti megang produk dari poster di jalan. Selanjutnya dari segi keuntungan. Keuntungan berbisnis online relatif lebih besar dibandingkan bisnis offline, karena biasanya kalau bisnis online kita hanya akan mendapatkan keuntungan sebagian saja, karena sebagian digunakan untuk membeli persediaan barang atau persediaan stok untuk ke depannya. Next. Selanjutnya contoh kasus yang akan dibahas pada materi kali ini. Salah satu kasus tentang hak cipta, maka kita akan mengambil kasus hak cipta. Contohnya yaitu kasus penayangan konten televisi berbayar secara ilegal di sejumlah televisi kabel dan beberapa situs pribadi. Kasus ini terjadi di banyak wilayah dan telah ditangani oleh DJKI. Salah satu terdakwa di Jawa Barat bahkan telah dijerat secara hukum melalui putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 421 /PID SUS /2022 PN-BDG. Terdakwa terbukti melanggar pasal 118 ayat 2 UU HC dengan pidana selama 6 tahun dan denda sebesar 750 juta rupiah. Kerugian yang dialami PT Global Media Visual atau Mola TV selaku pemilik hak ekonomi tunggal yang dirugikan ditaksir sekitar 30 juta atau 30.896 juta rupiah. Di tahun ini, kasus pelanggaran hak cipta 2021 yang cukup menyita perhatian publik adalah polemik Warkopi dan Warkop DKI.
Menurut DJKI, kemiripan warkop sejatinya bukanlah pelanggaran hak cipta. Akan tetapi, warkopi berpotensi melanggar hak cipta apabila mereka membuat cerita dan menampilkan dalam suatu media atau dalam bentuk film dengan mengambil skenario dari film sebelumnya. Dari film sebelumnya yang mungkin mirip dengan yang akan ditayangkan. Jadi, karena pada umumnya Warkop DKI ini skenario dari film-film komedi milik Warkop DKI. Sebab Warkop DKI telah memiliki hak cipta akan film-film komedi yang dipertunjukkannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Alia Ramadina yang telah menyampaikan materi keduanya. Baik, itulah hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, kami mohon maaf dan kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.